tersampaikan yang pertama, dan ini akan ada narasumber kedua dari Anggraini Retro Wulandari, Esos MM, dan apakah sudah hadir Bu Anggraini? Selamat malam. Sudah hadir sih, cuman sebentar ya, tunggu sebentar saya baru pulang. Tak prepare Oh dulu. baik, Oke. baik Ibu, baik. Ya, oke. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, ini selagi menunggu, ini kalau nggak salah ada Kak Andre ya. Saya lupa untuk menyapa Kak Andre pertama. Mungkin Kak Andre bisa sapa teman-teman juga. Iya, halo teman-teman. Kedengaran ya suaranya ya? Dengar Kak? Oke, terima kasih buat Ajis yang sudah mau jadi moderator. Selamat malam juga Ibu Anggraini Retno Wulandari. Terima kasih sudah mau mengisi acara pembekalan dari ATC 7. FYI, Ibu Anggraini Retno ini adalah salah satu orang tua dari delegasi ATC ke-7. Bisa search di Instagram di ATC, namanya Kak Syafa dari ITB. Ya, beliau fokus di bidang tourism, khususnya dalam pariwisata, perhotelan, kemudian banyak sekali tentang pariwisata juga. Teman-teman, terima kasih juga buat sudah hadir di pembekalan ini. Semoga kita sehat selalu. Jangan malu-malu untuk em, berkomunikasi, jangan malu-malu untuk nanya kalau misalnya pemateri ataupun narasumber ada yang mau ditanyakan, silahkan saja gitu. Karena disinilah teman-teman yang ngebedain ya TC sama komunitas yang lain. Kita punya platform buat pembekalan teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa nanya gimana caranya ini, gimana caranya nanti ngurus PIRT terhadap suatu produk makanan. Bisa nanti teman-teman di divisi kesehatan sama Parekraf akan ngebuat sebuah produk abori, misalnya abon ikan teri, nanti gimana cara mengurusnya, segala macam itu juga bisa ditanyakan. Kemudian gimana cara audit tentang sistem pariwisata perhotelan, segala macam itu juga boleh ditanyakan. Pun begitu dengan pemateri-pemateri selanjutnya. Em, diharapkan untuk aktif, diharapkan untuk komunikasi. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh chat aku secara pribadi di grup, atau bisa nanya di manapun teman-teman bisa mau nanya. Kurang lebih seperti itu. Sehat selalu buat kita semua. Thank you, dikembalikan ke Ajis. Sehat selalu Kak Andre. Terima kasih. Kita masih nunggu Bu Anggraini. Menarik banget ya untuk apa namanya materi yang pertama tadi juga dari Pak Zainal Arifin. Mungkin teman-teman jangan lupa ya untuk menyiapkan pertanyaan setelah mungkin ada dua orang yang mungkin berkesempatan untuk bertanya. Kalau mungkin waktunya lebih, kita bisa kasih kesempatan untuk bertanya beberapa orang lagi. Nah, ini mungkin sudah siap Bu Anggreni. Selamat malam Ibu. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak apa namanya sudah berkenan untuk memberikan materi di apa namanya pembekalan kita malam hari ini. Ini pembekalan pertama kita kebetulan. Oh, ya. Iya, gitu. Mungkin kalau ada kurangnya mungkin bisa diperkenalkan langsung oleh Bu Anggraini. Untuk materinya kita kasih waktu 20 menit ya, Ibu. Oke, selamat malam Baik. semuanya. Selamat malam, Ibu. Ya, Malam Ibu. terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hari ini ya. Saya senang banget hari ini bisa ketemu sama calon-calon orang hebat di pariwisata. Semoga nanti bisa sukses eh, calon-calon yang ada di sini ya. Oke, tadi untuk perkenalan sudah diperkenalkan sama siapa Mas Muhajiz. Aziz, Ibu. Oh, Mas Aziz, oke ya. Ya, selebihnya sama ya, seperti yang disampaikan Mas Aziz tadi. Saya memulai karir memang dari nol, jadi belum apa-apa, dan memang butuh effort yang tinggi untuk bisa sampai di posisi sekarang. Oke, untuk hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan paparan tentang strategi promosi pariwisata di Indonesia ya. Baik, langsung mulai aja. Mungkin bisa di slide, Mas, yang pertama. Oke,
sebelumnya kita harus tahu dulu nih, pariwisata itu apa sih sebenarnya? Apakah hanya sebatas kita pergi ke suatu tempat, kemudian bisa kita namakan pariwisata? Oke. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang kepariwisataan, itu dibagi tiga. Jadi yang pertama, pariwisata itu adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok uh, orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Nah, ini contohnya kita melakukan kunjungan, misalkan pergi ke suatu tempat, ke luar pulau, nah itu bisa kita namakan pariwisata dengan ada komponen di dalamnya. Jadi hotel, kemudian akomodasi, transportasi, restoran itu termasuk pariwisata. Ya, kaidah dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat. Sesama wisatawan, pemerintah yang sudah wisata dari pelaku usaha sendiri. Kemudian yang ketiga adalah wisatawan. Itu adalah orang yang melakukan wisata. Oke, slide berikutnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya pariwisata ini apa sih? Apakah hanya sebatas tempat wisata atau apa? Jadi, sesuai dengan undang-undang tadi, itu pariwisata dibagi menjadi 13. Jadi yang termasuk usaha jasa pariwisata. Biasa kita singkat dengan UJP. Nah, apa aja sih? Nah, ada daya tarik wisata. Kemudian ada kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, kemudian penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran atau biasa kita sebut MICE. Kemudian jasa informasi wisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa. Dan ini semua ada sertifikasi usahanya. Jadi memang dalam sebuah pariwisata itu ada aturan dari Kemenpar. Setiap usaha jasa pariwisata itu harus tersertifikasi, baik itu usahanya ataupun SDM-nya. Jadi besok kalian kalau kerja di pariwisata jangan kaget kalau misalkan ada audit, kemudian ada sertifikasi. Nah, itu penting. Termasuk itu saya bisa mengaudit beberapa yang ada di sini, yang disebutkan tadi, yaitu saya auditornya. Oke, next, Mas. Nah, sebelum melakukan sebuah promosi, yang harus dipahami adalah perizinannya. Jadi, kita harus lengkap dulu nih, untuk perizinan berusahanya, itu sudah lengkap atau belum. Jangan sampai ketika kita mempromosikan sebuah pariwisata, kegiatan usaha pariwisata, itu tidak berizin. Karena itu resikonya bisa ditutup usahanya. Dan itu tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Bahwa pengusaha pariwisata itu wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha tersebut diatur dengan peraturan menteri. Nah, mungkin nanti juga dalam pariwisata kalian akan menemukan yang namanya perizinan OSS. Itu perizinan berbasis resiko, yang sekarang terbaru resiko ya, jadi namanya OSS RBA. Jadi OSS adalah sistemnya One Single Submission. Kemudian untuk perizinan terbaru sekarang berbasis resiko. Jadi nanti ketika kita melakukan atau mendaftarkan perizinan itu kita harus melengkapi KBLI. KBLI itu adalah kode untuk usaha. Jadi setiap usaha itu akan ada kodenya masing-masing. Nah, tinggal nanti bagaimana pemenuhannya. Apakah itu dibutuhkan syarat-syarat lain, entah itu PBG, kemudian nanti SLF, atau nanti dokumen lingkungan. Nah,
Itu nanti akan kalian temui ketika kalian berada di dunia kerja, khususnya dalam hal pariwisata. Oke, next. Nah, kemudian kita masuk ke strategi promosi pariwisatanya. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan pariwisata ya, yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jadi di sini dari pemerintah sendiri pun itu sudah membangun kolaborasi. Jadi pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Pariwisata ini harus didukung oleh banyak pihak dan konsep-konsep dipakai oleh pemerintah ada beberapa. Yang pertama adalah konsep pentahelix pariwisata. Yang kedua adalah multiplier effect. Kemudian yang ketiga ini adalah marketing mix. Oke, mungkin bisa di next, Mas. Oke. Jadi yang pertama adalah konsep pentahelix. Jadi konsep pentahelix ini merupakan salah satu ya tawaran dari Kemenpar terkait untuk pengembangan pariwisata di Indonesia. Itu tertuang dalam Permenpar RI nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Atau biasanya kita bilang SDGs ya, Sustainable Development Goals. Nah, pentahelix ini meliputi akademisi, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, pemerintah, dan media. Masing-masing memiliki fungsi. Jadi untuk akademisi, mereka bisa membuat kajian-kajian tentang pariwisata, kemudian melakukan penelitian tentang pariwisata, membuat teori-teori, itu dilakukan oleh akademisi. Kemudian pelaku usaha jelas mereka akan menyediakan usahanya terkait dengan bagaimana keberlangsungan usahanya, kemudian SDM-nya, bagaimana dia akan mempromosikan pariwisatanya. Kemudian untuk masyarakat atau komunitas, nah ini juga penting karena pariwisata ini hampir, mungkin saya bilang 80% ya, ini harus dengan komunitas. Agar tercipta sinergi bagaimana cara mempromosikannya itu melalui komunitas-komunitas atau asosiasi. Di sini ada beberapa di Indonesia ya. Itu ada beberapa yang saya tahu dan saya ikuti juga, termasuk tadi saya sebutkan ada ASPI, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Kemudian ada juga ASTINDO, ada IP, Insan Pariwisata Indonesia. Kemudian ada lagi yang saya pegang sekarang adalah PHRI, itu adalah Perhimpunan Hotel dan Resto Indonesia. Kebetulan saya sekretaris PHRI Sleman dan saya membawahi 120 properti. Itu terdiri dari hotel, resto, dan juga lembaga pendidikan atau kampus biasanya. Kemudian pemerintah jelas mereka akan membuat regulasi terkait dengan pariwisata, termasuk tadi saya bilang izinnya seperti apa. Kemudian nanti yang berkaitan dengan pemerintah ini akan diatur mungkin dengan undang-undang, dengan Permenpar, dengan kalau di daerah itu dengan Perda, seperti itu. Contohnya ada lagi misalkan kalau kita ingin pariwisata yang menuju ke internasional, itu kita tidak bisa memungkiri harus ada minimal biasanya ya. Nah itu regulasinya seperti apa? Biasanya dari gubernur ini yang akan menandatangani apakah minimal ini diizinkan atau tidak di dalam sebuah daerah. Seperti itu. Kemudian media jelas dia sebagai sarana promosi untuk menyebarluaskan bagaimana tentang pariwisata ini. Naik turunnya pariwisata, kondisi pariwisata saat ini seperti apa, nih itu tugasnya dari media. Oke, next. Ya, kemudian ada yang dinamakan multiplier effect. Multiplier effect ini adalah suatu efek yang muncul, dirasakan, dan berpengaruh bagi banyak pihak akibat dari adanya satu kegiatan pariwisata.
multiplier effect ini menguntungkan di sektor ekonomi, termasuk ekonomi negara. Karena saat kegiatan pariwisata terjadi, maka perputaran uang akan terus terjadi dan menguntungkan banyak pihak. Nah, ini biasanya akan masuk ke menambah ini ya, APBD segala macam. Contohnya pembangunan hotel. Itu akan timbul UMKM baru biasanya. Jadi misalkan pembangunan hotel yang pertama dari hotelnya sendiri itu akan mencari SDM yang lokasinya ada di dekat hotel. Kemudian yang kedua UMKM baru biasanya akan ada tempat makan, ada mungkin seperti Indomaret seperti itu. Kemudian ada mall, ada wisata, travel agent dan kantor. Karena itu akan menjadi efeknya. Setiap ada pembangunan maka akan ada efek yang terjadi di situ. Kemudian yang kedua adalah konser Coldplay. Ini juga contoh yang multiplier effect. Karena apa? Ketika ada konser Coldplay, otomatis kita akan mencari transportasi, kemudian mencari akomodasi, kemudian ada merchandise yang itu biasanya oleh UMKM ya, disediakan oleh UMKM. Kemudian kita juga butuh restoran. Jadi banyak. Jadi untuk multiplier ini adalah efek yang timbul dari sebuah kegiatan pariwisata. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Dia akan membuat efek untuk banyak pihak ya. Seperti itu. Kemudian next, Mas. Nah, yang selama ini dilakukan adalah marketing mix juga. Ini penting karena ini masuk dalam bauran pemasaran. Untuk melakukan sebuah promosi, kita memiliki ini ya, harus tahu namanya marketing mix itu apa. Jadi, di sini ada produk, price, promotion, place, people, process, dan physical evidence. Jadi kita harus tahu nih produknya seperti apa yang akan kita jual, kemudian dari harganya seperti apa, promosinya seperti apa, tempatnya ini dijangkau atau tidak, dari SDM-nya seperti apa, prosesnya ini seperti apa, dan physical evidence-nya. Nah, ini nanti juga kalau kalian mendalami pariwisata ini akan muncul marketing mix, karena ini bagian dari sertifikasi SDM nanti akan ada. Untuk ini ya, sertifikasi marketing itu ada. Oke, next, Mas. Oke, media promosi yang digunakan. Jadi kalau promosi kita udah tahu ya, ada media online, kemudian ada juga media offline. Untuk media online ini kita udah paham. Kita pasti menggunakan media sosial seperti Facebook, IG, kemudian YouTube, TikTok. Yang sekarang lagi viral memang TikTok ya, jadi di situ dipromosikan tempat-tempat wisata. Seringnya tempat wisata sih, saya belum lihat yang seperti hotel atau resto itu pasti jarang. Kebanyakan tempat wisata memang. Dan ini biasanya bekerja sama dengan blogger-blogger pariwisata. Kemudian untuk media offline, nah ini ada banyak sebenarnya. Yang pertama adalah event bisnis B2B. Ini contohnya adalah tabletop. Jadi pemerintah memang sudah menyelenggarakan ini. Tabletop ini adalah pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan travel agent biasanya. Karena apa? Biasanya yang akan membawa konsumen ke tempat wisata atau ke UJP yang saya bilang tadi ya, UJP, itu adalah travel agent. Jadi mereka akan membuat beberapa paket, misalkan ke Jogja, itu akan di-arrange oleh travel agent dari hotelnya, kemudian tempat wisatanya, kemudian dia akan makan di mana, kemudian oleh-olehnya akan beli di mana. Ini akan di-arrange oleh travel agent. Nah, biasanya tabletop ini diselenggarakan misalkan seperti ini. Saya juga sering menyelenggarakan tabletop. Saya dari Jogja nih. Dari Jogja, saya akan membawa pelaku usaha, itu dari hotel, resto, ataupun tempat oleh-oleh, itu ke suatu kota, beda kota ya. Di situ saya akan mengumpulkan travel agent. Jadi akan saya kumpulkan di situ menjadi satu. Nah, dalam sebuah usaha mereka mempunyai biasanya budget marketing.
Jadi untuk tabletop ini akan lebih efisien karena misalkan budget marketing kita akan ke sebuah tempat. Jadi dari Jogja ya, Jogja kita ke Bandung. Ketika kita harus mengunjungi beberapa travel agent, itu akan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Nah, dalam event bisnis B2B ini, tabletop ini, dalam satu hari itu kita sudah bisa mempertemukan antara pelaku usaha dengan travel agent sejumlah katakanlah 100 orang. Nah, itu akan lebih hemat dari sisi biaya. Kemudian yang kedua ada juga travel dialog. Travel dialog ini biasanya itu dilakukan oleh dinas pariwisata bekerja sama dengan badan promosi pariwisata yang ada di daerah. Jadi setiap daerah itu akan ada badan promosi pariwisata yang dia mendapatkan dana promosi itu dari pajak. Jadi ada pengeluaran pajak sekitar 2% itu dikembalikan untuk biaya promosi. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga event, itu tadi lokal ya, untuk yang inbound, market luar negeri itu juga banyak. Jadi ada, biasanya di Malaysia itu ada namanya Mata Fair, itu sama. Pertemuan bisnis B2B Malaysia, kemudian di Belanda itu ada Tong Tong Fair. Dan nanti bisa searching apa aja sih yang event-event bisnis B2B seperti itu yang disupport oleh pemerintah. Kemudian ada seminar pariwisata, kemudian ada juga flyer, kemudian ada spanduk, kemudian kartu nama, baliho, dan papan reklame. Kayaknya udah selesai ya tuh ya. Nah, mungkin saya mau menjelaskan lagi yang di atas tentang UJP tadi. Nah, Nah, ini yang kita sebut sebagai usaha jasa pariwisata. Jadi, pariwisata itu tidak hanya melulu tempat wisata. Karena selama ini kita mungkin tahunya, apa sih pariwisata? Bagaimana sih memajukan pariwisata? Nah, apa nih pariwisatanya? Bentuknya yang apa? Yang seperti apa? Nah, ini kalau daya tarik wisata ini biasanya seperti tempat-tempat wisata juga ya. Tempat wisata hampir mirip dengan kawasan pariwisata juga. Kemudian jasa transportasi wisata ini biasanya dari agen-agen bis. Kemudian yang keempat, jasa perjalanan wisata ini, nah kita sebut tadi travel agent. Mereka yang akan meng-create paket-paket wisata seperti itu. Kemudian jasa makanan dan minuman, ini biasanya resto atau catering. Kemudian penyediaan akomodasi, ini hotel. Kemudian guest house, seperti itu ya, atau mungkin kos yang harian itu juga bisa dikatakan akomodasi. Kemudian penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Ini bisa jadi adalah klub malam bisa, kemudian pengadaan konser itu bisa, seperti itu contohnya. Kemudian yang nomor 8 adalah penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran. Nah, ini adalah MICE yang kita sebut dengan MICE, meeting, insentif, kemudian conference, dan exhibition ya. Biasanya ada apa pameran pariwisata atau misalkan meeting untuk pariwisata, seminar-seminar yang tadi saya sebutkan itu masuk ke MICE. Kemudian jasa informasi wisata ini bisa berupa media juga bisa. Kemudian jasa konsultan pariwisata ini meliputi dia akan menjadi konsultan dalam hal perizinan yang seperti apa. Kemudian keberlangsungan usahanya seperti apa. Seperti itu sampai dengan PNL biasanya untuk konsultan ini. BEP berapa lama, seperti itu. Kemudian jasa pramuwisata ini biasanya ada yang namanya asosiasi namanya HPI. Himpunan Pramuwisata Indonesia. Ini adalah tour guide biasanya, atau kita sebut TL juga bisa. Kemudian wisata tirta itu berhubungan dengan biasanya water park segala macam ya. Dan yang terakhir adalah spa. Dan ini semua ada sertifikasinya. Oke, kira-kira mungkin itu. Sekarang bisa kita mulai aja untuk diskusi aja ya.
Semoga Baik. bersinergi. Ya, terima kasih Bu Anggrini sudah jadi narasumber bersama IATC dalam apa namanya pembekalan hari pertama ini. Terus untuk kenang-kenangan dari kami ada sertifikat Ibu. Oke, Ya, ini bisa ditampilkan. Mungkin bisa kita foto dulu oke. bersama sertifikatnya. Silakan tim IATC. Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang teman-teman bisa on cam, kita foto bersama Bu Anggra ini. Oke, yuk, yuk yang belum on cam yuk. Yuk, teman-teman yang belum on cam, silakan on cam dulu. Teman-teman, udah on cam semua? Oke, aku mulai. 1, Oke, 2, 3. Untuk slide baik. selanjutnya. 1, 2, 3. Untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, makasih Kak Oke, Aziz. terima terima kasih Bu Anggra ini atas waktunya. Masih ada ya Bu ini? Iya, Ibu Anggrini, terima kasih banyak atas waktunya dan materi-materinya. Semoga kita juga eh, apa namanya bisa berikan terbaik untuk WRB dari